Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you all are in a good condition today. Today we will learn about ordinal number. But before we learn about ordinal number, kita belajar dulu mengingat kembali tentang cardinal number. Cardinal number itu digunakan untuk menyatakan jumlah. Seperti yang sudah kita ketahui, angka 1 itu 1, 2 itu 2, 3 itu 3, 4 itu 4, 5 itu untuk 5. Dan untuk 11 itu menjadi 11, untuk 12 menjadi 12, dan untuk 13 menjadi 13. Yang tadinya 3 menjadi 13, 4 menjadi 14, 5 menjadi 15. Kalau pelasan biasanya belakangnya 10, kecuali untuk 11 sama 12. Kemudian untuk angka puluhan seperti angka 20 itu menjadi 20, 21 menjadi 21, 22 22, 30 30, 31 31, 40 40, 50 50, 60 60 sampai 100 itu 100 dan 1000 itu 1000. Contohnya seperti I have 3 cats at home. Saya punya 3 kucing di rumah. Lalu in the waiting room there are 24 patients. Contoh ketiga, 4 months ago I visit Bali. Nah, dari contoh itu angka yang digunakan itu terlihat untuk menyatakan jumlah. Seperti yang pertama menyatakan jumlah kucing yang ada 3. Yang kedua menyatakan ada 24 pasien di ruang tunggu. Kemudian untuk contoh yang ketiga ada jumlah bulan yang sudah berlalu sejak orang itu mengunjungi Bali sebelumnya. Paham ya? Kemudian ordinal number. Ordinal number itu untuk menyatakan urutan atau tahapan. Contohnya seperti angka 1 ditambahin ST di atasnya menjadi first. Kalau 2 tambahkan ND menjadi second. Yang ketiga tambah RD menjadi third. 4 ditambah TH menjadi fourth. Begitu juga dengan 5 menjadi fifth, 6 menjadi sixth, 7 dengan TH menjadi 7, 8 dengan TH menjadi 8, 9 dengan TH menjadi 9, 10 dengan TH menjadi 10. Semuanya sebenarnya ditambah TH, kecuali yang 3 pertama yaitu angka 1, 2, dan 3. Kalau 1 menjadi first, 2 menjadi second, 3 menjadi third. Kemudian kalau angka pelasan, yang 11 menjadi 11, 12 menjadi 12, 13 menjadi 13, 14 menjadi 14, dan seterusnya. Kalau untuk puluhan, 20 menjadi 20th, 21 menjadi 21st, bukan menjadi 21 tapi menjadi 21st karena ini adalah ordinal number untuk menyatakan urutan atau tahapan. 22 pun menjadi 22nd, 23 menjadi 23rd, kalau 24 menjadi 24th, 25 menjadi 25th, 26 26, dan seterusnya. Kalau 30 menjadi 30th, yang seharusnya kalau cardinal number itu 30, kalau ordinal number menjadi 30th. Itu ada 40 menjadi 40th, 50 menjadi 50th, 60 menjadi 60th, sampai 90 menjadi 90th, dan 100 menjadi 100, 1000 menjadi 1000, dan 1 juta menjadi 1 million.
Kemudian contohnya ada I am the fourth child of this family. Saya adalah anak keempat dari keluarga ini. Atau I live on the fifth floor. Vira won the third place in poetry competition. This is my first time to go to Bali. This is my second question. Nah, dari contoh itu terlihat kalau angka seperti fourth itu menunjukkan urutan dari anak pertama, kedua, ketiga, lalu keempat. Kemudian I live on the fifth floor. Saya tinggal di lantai 5. Nah, ini menunjukkan tingkatan lantai dari 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Vira won third place in poetry competition. Vira menang juara ketiga pada lomba puisi. Lalu this is my first time to go to Bali. Ini adalah kali pertamaku pergi ke Bali. This is my second question. Ini adalah pertanyaan keduaku. Kemudian untuk sedikit memperjelas lagi, ada contoh lagi. Itu yang pertama adalah Mr. and Mrs. Nugraha have 2 children. Randy is their second child. Mr. and Mrs. Nugraha have 2 children. Tuan dan Nyonya Nugraha mempunyai 2 anak. Mempunyai 2 anak berarti ini menunjukkan jumlah anak mereka yaitu ada 2. Kalau yang kedua itu Randy is their second child. Randy adalah anak kedua mereka. Nah, kata kedua itu menunjukkan tingkatan, kan ada tingkat 1 ke 1, kemudian kedua. Nah, itulah mengapa disebut dengan ordinal number. Kemudian contoh selanjutnya, the student have to answer 10 question. Murid-murid harus mengisi 10 soal. Nah, ini mengisi 10 soal itu menunjukkan jumlah dari soalnya, yaitu ada 10 soal. Kemudian the 10 question is the most difficult one. Soal ke-10 adalah yang paling susah. Soal ke-10 berarti itu menunjukkan tingkatan, makanya disebut dengan ordinal number. Nah, kemudian ada contoh gambar. Terlihat pada gambar ada sebuah keluarga yang mempunyai 2 anak. Nah, ada Alice. Alice itu kan nama perempuan, berarti dia anak perempuan ini. Kira-kira dia anak, dilihat dari tingginya, kira-kira dia anak keberapa? Benar, yang pertama. Maka untuk mengisi teks rumpang itu kita harus mengisi kata pertama, yang bahasa Inggrisnya adalah first. Dan yang laki-laki, Tommy, berarti sebagai anak kedua yang harusnya berisi Tommy is the second child. Oke, contoh yang kedua ada gambar urutan dari hamburger. Nah, dari teks rumpang itu the bla 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 layer of burger is salad. Nah, berarti salad ada di layer berapa? Mari kita hitung dari bawah. Pertama ada ban 1, beef 2, cheese 3, tomat 4, bawang 5, dan salad 6. Berarti kita seharusnya mengisi dengan 6. Kemudian cheese is the bla 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 layer on the burger. Keju adalah titik-titik lapisan pada burger. Keju ada di lapisan berapa pada burger? Ya, betul, ketiga. Berarti kita harus mengisi third. Bagaimana? Mudah ya untuk dipahami. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Have a nice day ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.